dia, primadona baru wisata di Yogyakarta. Bukan di kotanya sih, tapi tepatnya di Kabupaten Kulon Progo. Namanya wisata alam Kali Biru. Namanya juga wisata alam. Keindahan panoramanya tentu yang menjadi jualan. Helga sudah sampai di Kali Biru, mau outbound. Nah, oh ya, Helga punya tips nih untuk outfit wanita berhijab seperti Helga. Pertama dari pakaiannya, pilih yang pastinya menyerap keringat dan nyaman dipakai. Kalau Helga sih lebih suka pakaian yang nggak terlalu pendek kayak gini. Terus untuk hijabnya, pakainya yang simpel-simpel aja, jangan yang ribet. Terus untuk celananya, pilih celana yang nyaman kamu gunakan untuk beraktivitas. Dan pastikan pakai sepatu ya, jangan pakai sendal. Helm. Dari ketinggian 450 meter di atas permukaan laut, ada 4 rintangan outbound yang bisa dicoba di sini. Mulai dari jembatan jaring, jembatan tali, dan ini nih yang menurut saya paling menantang. Ini dia wahana yang seru juga di sini, Flying Fox. Nah, yang seru dari Flying Fox ini, ketika saya meluncur, tiba-tiba saya diberhentiin di tengah-tengah, membuat saya jadi deg-degan. Tapi walaupun deg-degan, saya jadi bisa fokus melihat keindahan kota Yogyakarta. Ya, saya sudah sampai di salah satu spot untuk foto. Nah, ini nggak kalah sama spot-spot yang lain. Sama-sama keren pemandangannya. Bagus. Pergi wisata rasanya nggak lengkap tanpa aksi foto-foto. Nah, karena itu, tempat ini juga menyediakan 6 lokasi khusus buat wisatawan yang mau foto dengan latar belakang menakjubkan. Di antaranya Waduk Sermo, salah satu bendungan dengan pesona alamnya yang indah. Dan eits, jangan khawatir. Kalau mau hasil fotonya bagus, tempat wisata ini juga menyediakan jasa fotografer profesional. Satu foto harganya Rp5.000. Setiap hari, rata-rata 500 wisatawan datang ke sini. Kalau weekend lebih banyak lagi, bisa mencapai 1.000 orang. Harga tiket masuknya murah banget. Rp5.000 di hari biasa dan Rp10.000 di akhir pekan. Baru deh kalau mau cobain sensasi outbound kayak tadi, kita perlu bayar Rp35.000. Hehehe. Dari Kali Biru kita lanjut yuk jalan-jalan ke Candi Ratu Boko. Candi Ratu Boko merupakan situs sejarah yang terletak di kawasan perbukitan Batur Agung. Jaraknya sekitar 18 km dari pusat kota Yogyakarta. Sebagai situs peninggalan sejarah, Candi Ratu Boko ini memiliki keunikan dibandingkan dengan candi pada umumnya. Kalau biasanya, candi berbentuk kuil, Candi Ratu Boko ini lebih terlihat seperti tempat tinggal. Yap, awalnya, candi ini diberi nama Abhayagiri Vihara, sebuah istana megah yang dibangun oleh salah satu keturunan Wangsa Shailendra yang menganut agama Buddha tahun 746 Masehi. Tujuannya sebagai tempat untuk menyepi dan memfokuskan diri dengan kehidupan spiritual. Tapi, tahun 1856 Masehi, konon katanya, candi ini gantian ditempati oleh Wangsa Sanjaya yang menganut agama Hindu. Jadi bisa dibilang, Candi Ratu Boko ini merupakan candi perpaduan Hindu dan juga Buddha. Nah, di atas lahan seluas 250.000 meter persegi ini, kita bisa menjelajahi berbagai bangunan yang ada di Candi Ratu Boko. Kalau tempat ini belum diketahui secara pasti fungsinya untuk apa. Tapi menurut analogi para peneliti, ini adalah Paseban. Ada Paseban Timur dan Barat, yang fungsinya sebagai ruang tunggu bagi para tamu untuk menemui raja.
Yang paling asik dari Candi Ratu Boko ini adalah kita bisa melihat keeksotisan pesona Candi Prambanan dan kota Yogyakarta. Terletak sekitar 196 meter di atas permukaan laut, dari Candi Ratu Boko ini kita bisa melihat keindahan Jogja. Wuhu! Keren banget! Mumpung di Jogja, rasanya belum lengkap kan kalau belum makan di angkringan? Nah, ini dia, angkringan yang punya nuansa berbeda dengan angkringan pada umumnya. Kalau biasanya angkringan identik dengan warung tenda atau gerobak, nah di sini kita bisa menikmati makan angkringan dengan nuansa keraton yang kental dengan etnik Jawa. Yap, kalau biasanya kediaman putra keraton tertutup, nggak demikian dengan dalam Pakuningratan ini. Sejak tahun 2008, warga Jogja dan wisatawan bisa makan malam di sini, walaupun cuma pendoponya aja. Dalam Pakuningratan ini merupakan tempat Sri Sultan Hamengkubuwono IX lahir loh. Nah, ini nih makanan yang tersedia di angkringan ini. Nah, coba deh kalau dilihat dari segi makanannya, memang sama saja seperti angkringan yang ada di pinggir jalan. Tapi di sini nuansa tempatnya etnis, sehingga lebih terasa tradisionalnya. Bukan cuma menu makanannya aja yang sama kayak angkringan di pinggir jalan, harganya pun juga sama-sama murah. Hehehe. Nah, yang harus dicoba kalau lagi makan di sini adalah minuman tradisionalnya, yang kaya akan rempah. Nah, ini namanya wedang gajah susu. Nah, kenapa dinamakan gajah susu? Karena disajikan yang gelas yang besar nih. Isinya ada apa aja? Saya mau lihat. Wah, ada serai, terus jahe, cengkeh, dan kayu manis. Gimana ya rasanya? Sebenarnya hampir sama sih kayak susu jahe, cuma ini aroma rempah-rempahnya lebih terasa. Ada aroma kayu manis dan cengkehnya. Kalau mau menu lainnya juga ada. Bakmi Jogja ini nih bisa jadi pilihan. Makan di angkringan menjadi penutup jalan-jalan saya di kota Jogja hari ini. Alhamdulillah, berwisata ke berbagai tempat tadi menyisipkan sepenggal wawasan baru yang tak terlupakan. Kekayaan alam Kali Biru, kearifan lokal yang tercermin dari Candi Ratu Boko, dan keramahan masyarakat kota Yogyakarta menjadi gambaran indahnya kuasa Sang Pencipta.